bola lagi apa namanya variasi tapi belum ada. telur Oke. sosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kembali ke channel hari ini adalah saya berada di lingkungan Kelurahan Bungur, Kota Terus, Jakarta Pusat. Persoalan stunting adalah persoalan yang memang menjadi satu hal yang serius. Melalui Wali Kota Jakarta Pusat terus melakukan intervensi dengan berbagai cara. Oleh karena itu banyak hal yang memang dilakukan oleh pemerintah melalui kisi-kisi kelurahan. Namun pada dasarnya ada yang memang sangat menarik pada pagi ini, bahwasanya kasus stunting partisipasi masyarakat tentunya adalah melalui suatu gerakan. Kita bisa melihat lagi nanti bagaimana hal-hal seperti ini bisa dilakukan di Kelurahan Bungur, yang kita bisa melihat bahwa persoalan stunting bagi masyarakat di wilayah Bungur bukan satu hal yang memang menakutkan, tapi bagaimana partisipasi masyarakat di wilayah ini justru memberikan satu program yang memang menjadi role model bagi pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi kasus stunting. Nanti kita bisa lihat ke atas pemirsa. Nanti juga kita akan bicara dengan beberapa pihak yang memang paham mengerti dari program ini. Apa programnya kita bisa lihat nanti ya. Mari kita ikut. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi. Lurah, Bu Nani, terima kasih. Iya. Saya langsung nih ibu-ibu sekalian. Iya. Kayak seperti lagi sibuk ya. Iya, biasa Pak. Bu Nani, ini sangat menarik ya. Saya melihat bahwa melalui kaum perempuan, ibu-ibu, bahwasannya ada program yang namanya POT ya, Power of 2000. Nah, Ya. ini saya mendengar secara langsung bahwa tiap hari ibu-ibu di sini masak nih untuk warga masyarakat yang mengenai kasus tadi. Bagaimana bisa ceritakan Bu, ibu bisa merakit ini? Kita ada data balita yang terindikasi ya, makanya kita mempunyai ada namanya gerakan Power of 2000. 2000. Yang mana gerakan Power of 2000 itu kita semua elemen yang ada di wilayah Kelurahan Bungur semuanya membantu turun tangan. Power of 2000 itu jadi kita memberikan sehari itu 2000. Dari 2000 itu yang kita kumpulkan setiap hari dari semua elemen. Nah, kita membuat PMT, menu makanan tambahan. Dan kemudian menu itu sendiri kita bekerja sama dari Puskesmas. Jadi yang membuat menunya Puskesmas. Kemudian kita dibantu juga sama ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK, PKK kelurahan, PKK wilayah. Kemudian kita juga dibantu sama teman-teman PPSU, yang mana setiap harinya nih kita masak nih, kita bergiliran, ada jadwal masaknya. Oh gitu ya, ada jadwal masak. Ada jadwal masak nih, kita bergiliran. Kemudian nanti setelah selesai masak rapi, jam 10 kita drop. Jam 10 kita drop ke wilayah masing-masing RW. Nah, nanti yang bagian pengantarannya kita itu dibantu sama teman-teman PPSU. Kemudian nanti di RW masing-masing sudah ditunggu sama PKK wilayah. PKK wilayah, artinya ada jemput bola juga. Ada, jadi sudah ditunggu sama PKK wilayah nanti di sana yang menerima PKK wilayah. Karena di sana juga nanti PKK wilayah itu yang menginstruksikan atau mendistribusikan balitanya. Untuk balitanya nanti kita ada yang kita ke rumahnya, ada yang kumpul di pos. Nah, di situ juga kita memberikan atau langsung menyuapin ya, benar-benar dimakan kan nih sama balitanya enggak? Kan biasanya kita kalau cuma ngasih itu doang, kita nggak tungguin, jadi kan kita makan ibunya gitu kan. Nggak sih Bu, pada saat ibu memberikan kepada anak dan orang tuanya, problem apa yang bisa dilihat dalam kasus stunting ini di lapangan? Yang pernah kita temuin di wilayah kita kan di sini balita ya dari umur 1 tahun ya, ada 1 tahun. Jadi
1 tahun ke atas lah misalnya. Jadi menunya beda-beda. Menunya ada yang bubur ya, kalau masih di bawah usia 1 tahun kita buatnya bubur. Bubur itu nanti di blender. Nah, terkait dengan menu bubur juga, balita itu kan kadang ada yang mau, ada yang tidak. Kemarin kita ada di wilayah kita temuin dia senangnya manis gitu. Jadi kita kan harus ada request juga nih buat supaya dia bisa ini nih, kita bikinin bubur manis tapi kita buburnya itu tidak pakai gula, jadi kita pakai buah. Berarti ada varian ya? Ada varian. Jadi setiap hari kita menunya beda-beda. Iya, kita kasih edukasi edukasi langsung kepada ibu-ibu. Jadi ibu jangan menyerah kalau misalnya anaknya tidak mau makan, harus sabar misalnya seperti itu. Kemudian juga untuk di rumah, jadi jangan mengharapkan juga dari pemberian kita gitu. Jadi di rumah ibu juga istilahnya jangan males-malesan. Biasanya kan ibu makan ya udah beli aja ke warung gitu kan, seperti itu. Jadi kita kasih edukasi juga buat orang tuanya. Gitu ya. Bu, di lapangan ada kendala nggak kira-kira? Kalau di lapangan sih alhamdulillah nggak ada kendala, lancar. Jadwalnya. Ya. Oh gitu ya. Berapa kalau personil untuk masak ini? Semuanya ada totalnya berapa sih jumlahnya? 41. 41 ya? 41. Oh gitu. Jadi yang untuk balita itu 5 bubur, yang 36-nya untuk yang balita yang di bawah umur 5 tahun. Yang bisa diambil manfaat dari satu pekerjaan yang turun langsung di lapangan. Oke. Yang saya lihat kita terjun langsung, jadi kita tahu mengetahui seperti apa di wilayah tersebut. Kemudian kita kerjasamanya juga, jadi kita juga silaturahmi ke orang tua balita. Jadi kita tahu seperti apa problemanya dia di rumah. Jadi kita juga ada kerjasama dengan PKK, PPSU. Jadi semua elemen semuanya ikut turun tangan. Saya berharap semua ini kegiatan Power of 2000 untuk penurunan stunting gitu, angka stunting. Kita melihat apa sih program Power of 2000 ini sehingga bisa dinyatakan sebuah program yang bisa menjadi role model di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Stunting ini sebenarnya adalah bukan hal yang menakutkan, tetapi bagaimana gerakan partisipasi masyarakat ini bisa dimunculkan, dan itu hal yang tidak mudah. Pak Lurah selamat pagi, dan kebetulan sangat lengkap sekali, ada Pak Lurah, ada Pak Saikel Matani, dan ada Pak Bayu ya. Ini sangat menarik. Tadi saya sudah berbicara ketemu dengan para penggerak PKK yang memang itu mengatur menu. Pak, ini kan menarik ya, quotes ya, Power of 2000. Ini cuma 2000 loh Pak. Bisa ceritain Pak? Baik, terima kasih. Dan memang ini adalah gerakan sosial Pak. Ini gerakan sosial. Kenapa bingungnya sederhana sekali Power of 2000? Kita lihat mungkin di kantong Bapak, kalau Bapak mau kantong 2000 pasti ada setiap hari. Iya. Nah ini idenya seperti itu. Terus kemudian kita sampaikan ide ini untuk membudayakan masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan sosial. Dalam hal ini kita konsentrasi pada kasus stunting yang ada di Kelurahan Bungur. Kenapa kasus stunting yang menjadi perhatian kita? Selain ini merupakan program pengentasan kemiskinan juga, dan memang merupakan program kesehatan. Nah, di sini terjadi lonjakan Pak di kita. Terjadi lonjakan di bulan Juni itu 26, tiba-tiba di bulan Agustus, di bulan September, akhir September ini menjadi 41. Nah, hal ini menjadi kita kaget gitu. Ide itu muncul setelah terjadi peningkatan pada kasus stunting, dengan tadi berprinsip uang Rp2.000 itu setiap orang itu mungkin mengantongi uang Rp2.000. Pak, partisipasi ini yang 2000 kemudian kita libatkan, hal ini kita sampaikan, kita libatkan pada seluruh kelembagaan yang seluruh ada kelembagaan juga terlibat Pak di ya? Kelurahan Bungur, mulai gitu. dari RT, RW, LMK, FKDM, Karang Taruna, PKK pun diikut sertakan dengan tidak lepas dari arahan dari Puskesmas sebagai pengatur menu. Gitu ya. Lalu gini, artinya hari ini juga terus masak menunya juga berbeda ya? Menunya berbeda ya. Pak Lurah, ini kan bukan perkara 2000 ya kan? Artinya memanage tata kelola dengan 2000 itu akhirnya
Sudah berapa lama Pak program ini bisa berjalan? Hari ini adalah hari yang ke-6. Tapi ke-6. sebelum hari kita launching di tanggal 29 itu seminggu ya. 3 hari sebelumnya kita koordinasi dengan seluruh lembaga yang ada di kelurahan. Oh gitu ya. Kita rapatkan dulu, kita perkenalkan dulu kenapa ini POD-nya, Power of 2000 ini seperti apa, bagaimana cara rekrutmennya, kita libatkan semuanya. Sekali lagi tadi mungkin yang keluar, termasuk juga unsur PPSU, kita libatkan. Kita libatkan juga ya. Iya. Pak Bayu, saya lebih spesifik kepada POT 2000-nya nih. Per nggak Pak? Termasuk juga pasien-pasien stuntingnya ini bagaimana? Bisa jelaskan Pak Bayu? Ya, makasih itu Nah, jadi sebelum gerakan ini kita jalankan, tentunya kita sudah adakan yang namanya rapat-rapat, pertemuan informal dan non formal kita laksanakan gitu, bersama seluruh elemen POT. Dan memang Pak, kuncinya keberhasilan gerakan ini bisa berjalan tentunya dukungan Pak Lurah yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat, khususnya kelembagaan masyarakat gitu ya. Semua disiapkan Pak, disiapkan dengan secara terperinci. Makanya performance kita sebagai istilahnya inisiator gerakan itu harus betul-betul bisa ditangkap oleh mereka. Makanya ketika saya paparkan tidak dengan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi Pak. Oh gitu ya, kepada masyarakat itu ya, artinya sederhana tapi nyantol ya. Aja, itu sederhana, Ya. itu saat Pak Lurah. Nah, ini awalnya ini tanggal 15 September saya menceritakan kepada Pak Lurah, Pak, mungkin harus ada sebuah gerakan lah ini. Karena kalau kita gendong sendiri oleh pemerintah, bukan bentuknya gerakan, 41 ini nggak akan selesai. Ya. Kalau menunggu pemerintah kan dari kami Posyandu PMT 1 bulan sekali ya. Iya, iya. Nggak akan selesai. Makanya ini perlu sebuah gerakan bagaimana supaya warga masyarakat dan lembaga juga ikut berperan serta, berpartisipasi. Makanya ada pembagian tugas Pak. Terus sudah saya rincikan di paparan. Tanggal 13 saya masuk Pak Lurah dukung, tanggal 20 di forum rapor yang memang sebulan sekali kita adakan, itu fokus kepada POD ini, Power of 2000 stunting. S-nya kecil Pak ya. Yeah. POD S-nya kecil. Saya kecil. Apa tuh maknanya Pak? Ya maknanya adalah bahwa seperti yang tadi Bapak bilang, stunting itu nggak besar-besar amat gitu, nggak menakutkan. Nggak menakutkan amat, ya kan ya. Jadi dengan POD yang besar bisa menyelesaikan S yang kecil gitu. Ini filosofinya itu PODS, Iya. Power of 2000 stunting. Nah, ketika saya paparkan, saya jelaskan pembagian tugasnya, awal mulanya bagaimana, ya. Terus kemudian sumbernya itu adalah Rp2.000. 2000. Rp2.000 per orang. Mau per hari bisa, pelipatan 2.000 bisa. Bisa. Terserah, ya, terserah. Yang penting dapatnya 2.000 gitu. Iya. Dan dapat kata kuncinya adalah 2.000 per hari. Ya, alhamdulillah Pak. Ketika disampaikan ya pastinya ada masukan, saran, tapi lebih banyak pendukung dari lembaga masyarakat, dituangkan dalam berita acara, kita tangani oleh semua lembaga masyarakat. Alhamdulillah. Jadi intinya adalah performance kita dan isi paparan kita gitu, yang bisa membuat mereka memahami, meyakinkan. Meyakinkan itu. Apa iya bisa berjalan tiap hari Pak? Kan gitu pertanyaannya. Iya. Oh, betul. Nah, alhamdulillah sampai dengan hari ke-6 ini berjalan. Jalan. Nah, masyarakat yang Ya. tadinya ada kerisauan atau keraguan-raguan Raguan gitu ya. setelah melihat, saya bilang pada saat rapat, saya akan melaporkan setiap hari pemasukan ya kalau pemasukan, pengeluaran, kemudian foto-fotonya, video saya laporkan tiap hari. Saya konsisten selama 6 hari ini melaporkan itu semua, dan alhamdulillah respon masyarakat positif. Barusan dari 08 datang ke sini membawa 400.000 Pak. Oh gitu ya. Nah, pagi-pagi barusan Pak ya, bawa 400.000 untuk nyetor untuk pot sini. Alhamdulillah, artinya berarti ini bisa menjadi sebuah gerakan Gerakan gitu ya. Jadi gerakan di masyarakat Pak. Pak Bayu, saya potong sedikit ya. Ini kan artinya melewati sebuah hal yang memang tidak konteks seremonial ya, artinya aplikatif ya. Kira-kira menurut Pak Bayu gimana? Ya, betul. Nah. Jadi atas saran dari Pak Lurah juga, kita tidak usah yang memewah-mewahkan, tidak usah seremonial, apa adanya aja. Ya, bahkan di dapur kita yang kecil itu ya itulah tempatnya. Tempatnya gitu Tempatnya ya. itu, Ya. nggak usah yang mewah-mewah, ya itu aja. Nah, terkait dengan perkembangan ke depan, tentunya mudah-mudahan warga masyarakat juga melihat gitu bahwa stunting ini diatasi secara bersama. Ya. Harapannya ke depannya mungkin ya Pak Lurah ya mereka menangani sendiri di wilayah lebih bagus.
Jadi tadi Untuk kewilayahannya kita berharap bahwa permasalahan sosial yang timbul di wilayah ya itu kita partner ya. berswadaya, Hmm. walaupun tetap kita nih Ya, yang mengendalikan lah Mengendalikan. bahasanya seperti ini, jadwal seperti ini kita contohkan pada masyarakat. Tadi Pak Bayu sudah sampaikan mulai dari pengumpulan, pendistribusian setiap hari dilaporkan. Jadi kelihatan. Nah, Kelihatan ini ya. mudah-mudahan hal ini nanti menjadi gerakan masyarakat, rasa kebersamaan terhadap permasalahan sosial yang ada, khususnya dalam hal ini stunting, ini bisa dipecahkan bersama-sama. Oke, Pak Lurah sebagai closing nih Pak Lurah. Ini kan tadi saya katakan sebuah gerakan yang memang ini akan menjadi role model ya. Kalau saya melihat ini, saya apresiasi sekali melihat kondisi penanganan saat Yang model sih bisa berkembang, Pak. Saya yang ambil selain kita memastikan bahwa dari Power of 2000 ini dirasakan langsung oleh sasaran. Sasaran Satu, gitu ya, kita Pak. pastikan itu. Iya. Yang kedua, ada timbul rasa masyarakat untuk bergotong royong Iya. memecahkan permasalahan sosial. Nah. Lembaga masyarakat bahwa Pak ini gerakan ini kok jadi kayak candu ya Pak 6 hari ini. gitu ya. Jadi setiap dia udah nggak tahan Ada mau tingkat 2000 gitu. kepedulainya lebih Iya, menggigit jadi jadinya. kayak candu gitu Dan Pak. iya. Ya, mudah-mudahan candu yang baik ya dalam Iya, operasi yang baik. Jadi setiap melihat uang 2000 dia udah mau langsung setor atau dia sisihkan gitu buat penanganan stunting. Dan mudah-mudahan gerakan ini ya walaupun mungkin tidak bisa menuntaskannya, artinya kita sudah berbuat sesuatu di Kelurahan Bungur dan kami pemerintah hanya menawarkan Pak, seperti marketing menawarkan Menawarkan, solusi. ya, solusi, Jadi kita bukan memaksakan, tawarkan solusi ini kita tawarkan, mereka menyambut. Nah, intinya, nah makanya ini semua adalah gerakan sosial kemasyarakatan dan edukasi. Ya, ya. Ini adalah edukasi Bang, kepada orang tuanya, gitu, kepada kita semua bahwa setiap permasalahan pasti ada solusinya. Solusinya kita tawarkan dengan pods. Nah, ini ada sebuah solusi dan mereka menyambut lembaga ini kan. Memang paling susah menggerakkan orang Pak, betul Pak. Tapi kalau kita menyampaikannya dengan baik, performa kita saat menyampaikan baik, mudah-mudahan bisa menangkap intinya dan memulai gerakannya. Kalau juga saya apresiasi langsung mulai. Ketika semua pihak melakukan, kita langsung mulai jalan. Alhamdulillah sampai dengan hari ini 6 hari ini sudah terkumpul sekitar 4 juta. Luar biasa ya. Luar biasa. Alhamdulillah itu kalau bicara Pak Lurah 1 hari 300.000 berarti masih bisa buat menggendong sekitar berapa hari ke depan, 12 hari ke depan. Alhamdulillah. Jadi saya juga berharap mudahan gerakan ini ya tadi menjadi candu bagi masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial. Gitu. Kalau ya, saya waktu ide itu muncul pun itu hati saya otomatis tergerak. Ya, kenapa saya tergerak ya? Karena saya pernah mendengar dari pimpinan itu mengatakan bahwasanya Indonesia itu pada tahun 2045 itu akan bonus demografi. Ya. Di mana usia penduduk Produktif, ya. kita itu cukup usia produktif. Ya. Ya. Nah, tapi kalau kondisinya saat ini pada stunting, tentunya miris. Ya, ya, ya. Terus dengan konsep Power Up 2000 ini, tadi apa yang disampaikan Pak Lurah, setiap orang tuh kayaknya kalau 2000 ada setiap kantong. Gitu Ya benar ya. juga. Iya. Kita nggak usah program yang muluk-muluk, tapi Tapi, oh, ini benar mengena. iya, mengena gitu ya, kan. ke Iya. sasaran, ya. Bahkan tadi kita ngobrol-ngobrol beli bensin biasa 30, Ah. 28.000 aja gitu kan. Iya, iya. Nah 2000-nya bisa buat nyumbang ya. Oh ini mudah dilakukan gitu. Nah ide ini terus berkembang sampai kita diapresiasi Pak Lurah sampai ke rapor. Ternyata apa yang disampaikan oleh kita Pak Lurah dan kita semua masyarakat menyambut, ya kan? Iya. Dan saya juga komunikasi kepada Pak ASN, para ASN juga pada mendukung gitu kan. Jadi ya ternyata sesuatu yang sulit kalau dikomunikasikan dengan baik Pak Bayu ya bisa terlaksana dengan baik ya. Bahkan ini teman-teman merasa inilah ada amal buat kita Buat kita, gitu. Rasa kebahagia dari cuma 2000 gitu ya. Jadi pesannya mari kita bersama-sama ya, segala permasalahan kalau kita laksanakan bersama-sama dan dikomunikasikan dengan yang baik ya, insya Allah ada jalan keluarnya. Mungkin itu Pak. Oke.
gede. Sama-sama. ADM semua kompak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah, yaitu stunting daripada balita karena mengejar kalau setiap sebulan sekali adanya posyandu ini kan udah kontak sama target yang mudah-mudahan dengan ada acara seperti ini tiap hari yang mereka mungkin sementara ini bulan jadi masing-masing wilayah kalau saya kita donatur ribu sehari alhamdulillah kita juga ada data-datanya jelas pada saatnya semuanya mereka merasa dilakukan Sukseskan Power of 2000 stunting. Karena saya juga bergerak di bidang di penyelamatan dan untuk itu saya juga melihat di lingkungan masih banyak warga-warga yang masih perlu uluran tangan dari lingkungannya. apalagi di kasus Apalagi stunting di buruk itu kan sangat miris ya Iya. menurut saya lah di wilayah Jakarta ini. Harusnya ini kan dengan mungkin di lingkungannya harus lebih itu lagi untuk melihatkan kiri kanannya tetangga. Jangan kita menyumbang di luar, tapi kiri kanan kita masih banyak yang kurang. Kalau Pak Bajuni POT 2000 ini artinya ini kan sebuah gerakan yang Iya. menurut Pak Juni program ini bagaimana pendapatnya? Ya, programnya bagus menurut saya bagus. Yang penting kita bergerak dulu. Jangan lihat nominalnya, kita Jangan lihat nominalnya Jangan dulu lihat ya. nominal, yang penting ada gerakannya dulu. Yang penting kan gerakannya dulu, baru kalau sudah bergerak berjalan, baru kita bikin nih grupnya untuk peningkatan untuk mungkin bisa dari usaha kiri kanannya kita libatkan gitu. Oh gitu ya. Artinya ini embrio gerak masyarakat itu kan tidak mudah Pak Juni. Iya. Mungkin ada saran Pak Juni untuk kegiatan ini. Untuk saran saya harus lebih ditingkatkan biar masyarakat itu terketuk, apalagi kita langsung masukkan ke media sosial ke Instagram, ke Facebook, itu perlu untuk mengunggah, karena media itu kan langsung membuka hati masyarakat. Terima kasih Pak Juni ya. Ya. Saya selalu ya. Nah, Terima kasih sebagainya.